Perkenalkan, nama saya Susi Mulyawati. Saya dari Prodi BKI 3A. NIM saya 119030. Saya dari Prodi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dan dari kampus IAIN Pontianak. Makul Perbandingan Agama, dosen yaitu Dr. Samsul Hidayat SAG MA. Saya akan menceritakan perjalanan saya sebelum menuju ke wihara. Sebelumnya pada hari Rabu saya berkumpul bersama teman saya. Cuma saya dan kawan-kawan saya tidak mempunyai kontak sedikit pun tentang agama Buddha yang akan kita wawancarai atau selusuri. Kawan saya memutuskan untuk pergi ke TVRI untuk mencari penyiaran agama. Setelah kita sampai ke tempat TVRI, kita mencari penyiaran agama dan lalu kita ditunjukkan kepada Pak Saryono dan Sujono, di mana pada hari itu Pak Saryono dan Sujono melakukan penyiaran agama Buddha dan kita menanyakan tentang agama Buddha. Sebelum kita menentukan tempat atau waktu untuk kita pergian ke tempat vihara tersebut, Pak Saryono dan Sujono ini menceritakan sedikit tentang sejarah pertama yang berada, yaitu di vihara yang pertama berada di Selat Bali dan vihara yang kedua yaitu di 28 Oktober di Siantan. Yang mana keesokan harinya Pak Saryono menentukan waktu untuk pergi ke sana pada jam 8. Kebetulan Pak Saryono dan Sujono ini tidak mempunyai kegiatan di Kemenak, jadi Pak Saryono memutuskan pada hari itu. Keesokan harinya barulah kita pergi ke salah satu vihara yang kedua, yaitu yang berada di Siantan 28 Oktober. Setelah kita bertemu dengan Pak Saryono dan Sujono, kita menemukan salah satu orang yang dimana orang itu penjaga vihara tersebut, yaitu yang pertama Pak Dedi dan Bu Shirley. Orang ini yang kebetulan pada hari itu menjaga vihara dan vihara tersebut dijaga memakai jadwal, dan pada jadwal hari Jumat kebetulan dijaga oleh Pak Dedi dan Bu Shirley. Setelah itu kita dipersilakan untuk masuk. Disitulah kita memperkenalkan diri untuk mewawancarai gimana sejarah vihara tersebut. Setelah kita perkenalan, lalu Pak Dedi menceritakan tentang sejarah vihara tersebut. Baik, di sini Pak Dedi menceritakan sedikit tentang sejarah terdirinya vihara di Siantan 28 Oktober, yang mana nama vihara ini dinamakan Zenzi Ruwiwan. Nama ini diberikan dari ketuhanan Buddha. Lalu nama yayasannya adalah Vihara Bima Pratna. Vihara ini Zenzi Ruwiwan. Zenzi Ruwiwan ini adalah vihara yang kedua, yang mana yang sudah diceritakan sebelumnya oleh Pak Saryono dan Sujono, bahwa vihara yang pertama yaitu berada di Selat Bali dan yang kedua yaitu berada di Ulapan yang saya datangi ini, yaitu namanya Vihara Zenzi Ruwiwan. Jadi menceritakan pertama kali didirikannya Vihara Zenzi Ruwiwan ini pada tahun 1990. Pada saat itulah para jamaah Buddha dari donatur bersama-sama berserta dengan rombongan-rombongan organisasi, yang mana mereka menemukan salah satu penanggung jawab, yaitu Bapak Luangsung. Bapak Luangsung ini adalah ketua dari beberapa organisasi-organisasi untuk bisa membantu membangun vihara. Pada tahun 2005 barulah dibangun vihara tersebut dan sangat ditata dengan teliti tempat vihara itu, karena bagi seorang Buddha mendapatkan sebuah donatur itu tidak gampang. Jadi mereka membangunnya tidak hanya sekedar membangun, tapi mereka membangun dengan sangat teliti sekali. Setelah itu, para royongan agama Buddha dan organisasi yang dipimpin oleh Luangsung selesai membangun itu diresmikan pada tahun 2011. Pada tahun 2011 ini lalu ditempati untuk ibadah oleh para penduduk agama Buddha maupun di daerah lain seperti di Singkawang dan lain-lainnya. Penduduk Buddha lainnya ini melakukan ibadah minggu, yaitu diadakannya kelas Dharma, di mana kelas Dharma ini dilakukan oleh para remaja dan orang-orang dewasa yang masih sehat.
Ibadah pada agama Buddha ini dilakukan pada setiap sehari 2 kali, seperti kata Pak Dedi, seperti terbit dan tenggelamnya matahari. Seperti itulah ibadah pada waktu ibadah mereka. Ibadah ini bisa dilakukan di setiap rumah masing-masing atau bisa juga ke tempat ibadah. Seorang agama Buddha ini tidak bisa pergi ke tempat ibadah tersebut, maka mereka bisa melakukannya ibadah di tempat rumah masing-masing. Setelah itu kegiatan rutinan yaitu pada tanggal 1 dan tanggal 15. Pada tanggal 1 dan tanggal 15 ini, seorang agama Buddha melakukan di vihara Zenziruyan ini, karena Zenziruyan ini adalah vihara yang kedua. Mereka banyak sekali daerah-daerah lain yang melakukan kegiatan seperti tanggal 1 dan 15 ini di vihara Zenziruyan ini, seperti di daerah Singkawang dan lain-lain. Di daerah inilah mereka melakukan kegiatan 1 dan 15. Dan setelah mereka kan kegiatan 1 dan 15 ini seperti halnya mendengarkan ceramah, berdoa, menyanyi, dan ritual-ritual lainnya. Setelah terjadinya COVID, mereka ibadah dengan secara online. Tapi secara online itu yaitu ibadah kelas Dharma. Kelas Dharma ini tidak dilakukan tatap muka karena mengikuti peraturan atau protokol yang ada. Tidak melakukan tatap muka, tapi mereka melakukan secara online. Dan sedangkan untuk ibadah setiap harinya itu dilakukan hanya di rumah, tidak di vihara ini. Hanya ibadah tanggal 1 dan 15 itu diadakan di vihara tersebut. Tetapi di vihara ini tidak membatasi seperti hanya beberapa orang, seperti 30 orang atau 45 orang seperti itu. Selebihnya mereka tidak menerima orang untuk bisa melakukan kegiatan 1 atau 15. Pelayanan di vihara Zenziruyan ini seperti berkatan perkawinan, pelayatan kematian, pembacaan kitab, pantadbisan umat atau cintau, atau yang artinya memohon jalan ketuhanan. Selanjutnya yaitu kunjungan untuk orang sakit atau memberikan doa untuk orang sakit secara bersama di vihara. Selanjutnya yaitu citya atau alkar. Citya atau alkar ini yaitu rumah tangga, memberkati rumah tangga atau pelayanan untuk rumah tangga. Setelah kita selesai berwawancara, kita juga berfoto bersama, sehingga kita juga tidak hanya sekedar foto bersama, tapi kita juga pergi ke atas untuk melihat tempat ibadah yang dilakukan untuk tanggal 1 dan 15. Nah, ya video perjalanan saya ketika menuju ke atas. Dan setelah itu kita menuju ke atas, kita sampai ke atas. Ini dia tempat ibadah dan kita kebetulan juga berfoto dengan Pak Sayono, Sujono, termasuk dengan penjaga vihara ini yaitu Pak Didi dan Bu Sirli. Baik, mungkin cuma itu saja cerita perjalanan saya selama pergi ke Zenziruyan di Siantan 28 Oktober. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan cerita atau kesalahpaham cerita, saya mohon maaf karena saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.